adalah salah satu genre musik paling populer sekaligus digemari di Indonesia. Dalam dunia musik tanah air, khususnya dangdut, nama Rhoma Irama tentu tak asing. Ia dikenal sebagai maestro dengan kemampuan yang komplit. Selain piawai menulis lagu, Rhoma juga jago memainkan alat musik dan mempunyai suara merdu dengan cengkok dangdut yang khas. Rhoma Irama dijuluki sebagai sang raja dangdut. Aksinya di atas panggung mampu menghipnotis ribuan, bahkan jutaan penggemarnya. Setiap kali Rhoma Irama pentas, arena penonton selalu ramai dipadati penggemarnya. Para penonton tak hanya ingin melihat aksi panggung idola mereka, tak sedikit pula yang rela berdesakan hanya untuk sekedar berjabat tangan. Antusiasme ribuan penggemar inilah yang seringkali beresiko bagi keselamatan Rhoma. Terlebih di usianya yang tak lagi muda. Karenanya, dalam setiap aksi panggung, Rhoma Irama selalu mempercayakan pengawalan pada orang dekatnya. Adalah Ismail Ramli, pria berbadan tegap dan berperawakan besar yang selalu terlihat mendampingi Rhoma Irama. Bukan tanpa alasan, sang raja dangdut mempercayakan pengawalan dirinya selama beraksi di atas panggung pada Ismail. Ya, pertama Ismail itu seorang fans fanatik Rhoma. Dia itu seorang penggemar fanatik. Kemudian dia itu seorang yang mukmin muttaqin, ya, orang yang soleh. Kemudian lagi dia itu seorang pesilat juga. Dia postur badannya kan kayaknya kalau buat ngepam oke gitu. Nah, jadi ketika dia ngepam, artinya kan panggung musik itu crowded, itu harus harus clear, itu namanya panggung, nggak boleh ada orang yang tidak berkepentingan di panggung. Nah, ini tidak mudah gitu kan. Kemudian bagaimana mengawal dari mobil ke pentas gitu, itu juga sangat crowded gitu kan. Nah, ini semuanya cocok untuk postur tubuhnya dan loyalitasnya, kesalehannya, keimanannya, ketakwaannya, jadi sangat cocok. Keberadaan Ismail Ramli di samping Rhoma Irama tentu amat memudahkan tugas Lutfi Zubaid, asisten pribadi Rhoma dalam mengelola pementasan pedangdut yang kerap disapa Bang Haji itu. Itu seorang pendamping tambahan gitu, seperti Pak Ismail, karena setiap tablik maupun konsesional yang saya ikut itu sangat banyaknya histerisnya atau bludaknya masa. Saya ini mendampingin atau mengawal beliau, kayaknya saya tidak mampu. Kalau Pak Ismail itu ada kemampuan karena fisik dan dia juga punya ilmu bela diri, jadi lebih. Nah, jadi saya pikir dia orang yang menjalankan agamanya juga cukup bagus, tepat waktu bicara sholat atau apa. Jadi orang sejalan dengan saya, dengan Bang Haji itu benar. Itu makanya dia sekitar tahun 2008 kali ya, sudah mulai berjalan bareng dengan saya dan dengan Bang Haji hingga saat ini. Ismail Ramli, pria kelahiran Jakarta 10 Agustus 1972 ini merasa beruntung bisa dekat dengan sosok legenda dangdut tanah air. Ia tak menyangka sang idola yang dulu hanya bisa ia saksikan dari layar kaca kini mempercayainya sebagai pengawal sekaligus asisten pribadi. Yang pertama pasti bangga, pasti senang sekali, karena kita pasti tahu lah ya, nggak sedikit orang yang pengen dekat dengan beliau.
kerap berada di dekat Rhoma Irama di tengah lautan masa penggemarnya, membuat Ismail semakin memahami karisma sang raja dangdut. Begitu aku bangun, kamu sudah nggak ada. Iya, itu kan tidur. Nah ini, itu bukan tidur. Awal perkenalan Ismail Ramli dengan Rhoma Irama terjadi pada tahun 2007 silam. Pria bergelar sarjana hukum ini semakin dekat dengan Rhoma Irama melalui berbagai organisasi yang melibatkan keduanya, seperti Forum Komunikasi Takmir Masjid Mushola Indonesia atau Fahmi Tamami dan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia atau PAMI. Awal saya mulai berinteraksi dengan, saya sebutnya Kiai ya, Kiai Rhoma Irama itu tahun 2007 ya. 2007 waktu itu pemilu ya, kalau nggak salah. Kebetulan pada saat itu kakak saya namanya Bapak Haji Adi Mansur sebagai salah satu caleg dari salah satu partai, dan kebetulan juga Kiai sebagai salah satu pembicara ya, narasumbernya. Di situ saya pertama jemput beliau, di situ juga pertama saya foto dengan beliau. Meskipun Rhoma Irama tergolong baru mengenal Ismail, namun pria yang kini terjun di dunia politik ini mengaku telah merasa dekat dengan sosok Ismail. Jadi ada hal-hal yang kita sesuai. Misalnya tadi masalah loyalitas, karena beliau ini penggemar berat Rhoma, gitu, fans berat Rhoma. Kemudian dalam masalah ideologi kita cocok gitu. Kemudian itu tadi kredibilitasnya bisa dimenjawabkan, karena selama kita katakanlah bekerja sama Ismail, dia selalu transparan dan akuntabel di dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Setiap kali Rhoma Irama mendapat tawaran bernyanyi, Ismail tak pernah absen mendampingi. Pria asli Betawi yang memiliki keahlian bela diri pencaksilat ini sering mendapat pengalaman tak terlupakan ketika sedang bertugas. Alhamdulillah, beberapa kali saya memanfaatkan keahlian itu, kebisaan itu, dalam bukan berarti ada yang nyerang, tapi gerak-gerak refleks itu untuk menghindari yang bisa mengganggu kenyamanan beliau. Itu beberapa kali saya lakukan. Rhoma, mikir-mikir aku dibeda ide nih. Di sela-sela aktivitasnya yang padat, Rhoma Irama kerap merasa kelelahan. Saat merasa letih inilah hanya dengan Ismail yang merasa tidak canggung untuk dipijat. Itulah kedekatan. Bahkan begitu dekatnya sehingga kalau di mana-mana saya paling nggak suka dipijit sama orang yang asing gitu. Dan dia semuanya aja kadang-kadang suka bertugas pijitin kaki juga gitu. Dan memang dia cukup ahli menurut misalnya setelah pentas suka ngeluh gitu. Kedekatan Rhoma dengan Ismail semakin dipererat lewat dunia musik. Ismail memutuskan terjun di bidang tarik suara atas restu Rhoma.
sebenarnya sih bukan fokus nyanyi ya, bukan penyanyi sebenarnya. Saya ini lebih awalnya lebih di bidang hukum. Cuma memang karena saya itu tadi karena saya fans berat Rhoma Irama, otomatis saya sering menyanyikan lagu-lagu beliau gitu kan. Sampai saya punya grup namanya Mistara, kepanjangan dari Ismail Sonita Rhoma Irama.